The argument in the favor of demonic possession will be refuted if there is a medical illness in which the patient behaves exactly the same way as Anneliese did. And guess what? There is one. The Diagnostic Statistical Manual, DSM-5, by the American Psychiatric Association describes this condition as dissociative identity disorder, DID, previously known as multiple personality disorder. Sebelum saya mulai video ini, coba jawab jujur pertanyaan saya. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami kisah horor atau mistis? Entah melihat hantu, diganggu, atau mungkin kesurupan. Bagaimana cara kalian menjelaskan pengalaman tersebut ke orang lain? Atau bagaimana cara membuktikan kebenaran dari cerita kalian? Di video ini, saya akan coba memberikan perspektif sains terhadap fenomena hantu yang selalu menjadi topik seru di masyarakat Indonesia. Silahkan ditonton videonya sampai habis agar tidak salah paham. Di Indonesia, hantu atau sosok gaib selalu menjadi topik yang tidak pernah sepi peminat. Setidaknya 10 film horor baru rilis setiap tahunnya di bioskop Indonesia. Ini jelas menunjukkan adanya minat yang besar dari masyarakat terhadap entitas yang kita sebut hantu ini. Dari data yang dilansir oleh Kompas, genre horor menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Kemudian disusul dengan genre drama dan komedi. Tidak heran, masyarakatnya senang horor, pemerintahnya drama, dan kebijakan yang penuh komedi. Ya, sejak dulu, kita sudah dekat sekali dengan hal-hal mistis, tahayul, dan mitos. Banyak dari kita yang tumbuh dengan itu semua, sehingga wajar saja jika ada hal-hal yang di luar nalar, tidak sedikit yang langsung berkesimpulan kepada sesuatu yang mistis. Dalam psikologi dan filsafat sains, ini disebut sebagai God of the Gaps, yaitu ketika ada hal yang belum bisa dijelaskan, manusia cenderung mengisinya dengan hal-hal supranatural atau religius. Sesuatu yang mistis seringkali menjadi jawaban atas sesuatu yang belum diketahui. Dulu, penyakit seperti epilepsi dianggap sebagai kesurupan. Padahal sekarang kita tahu, itu ada kaitannya dengan gangguan neurologis. Kemudian, bintang jatuh dianggap sebagai pertanda buruk dari langit. Sekarang, kita menyebutnya meteor dan bisa diprediksi lintasannya. Lalu, bagaimana dengan hantu? Apakah ia benar-benar entitas gaib? Atau hanya hasil dari kondisi tertentu yang bisa dijelaskan secara ilmiah? Have you heard of carbon monoxide poisoning? And I said, yeah, like gas poisoning? So carbon monoxide poisoning is when you have a gas leak leaking into your home. And I looked it up, and the symptoms of carbon monoxide poisoning include a pressure on your chest, auditory hallucinations, whoosh, and an unexplained feeling of dread. Gas karbon monoksida atau CO adalah salah satu zat paling berbahaya yang bisa mengisi ruangan tanpa terdeteksi oleh indera manusia. Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Tapi ketika terhirup dalam jumlah yang banyak, efeknya cukup fatal. Beberapa kasus rumah berhantu di Amerika terbukti sebenarnya adalah rumah dengan ventilasi buruk dan pemanas tua yang mengalami kebocoran gas karbon monoksida, seperti yang dialami oleh Carrie Poppy. Tidak hanya itu, pada tahun 1980-an, insinyur dan ilmuwan komputer yang bernama Vic Tandy merasakan takut dan melihat sosok bayangan di laboratoriumnya. Selain seorang ilmuwan, Vic Tandy juga seorang pemain anggar. Waktu itu, ia membawa foil anggarnya ke dalam laboratorium dan melihat foil itu bergetar. Tak lama, ia menyadari bahwa kipas dari ventilasi udara baru saja dipasang. Setelah kipasnya dimatikan, getarannya berhenti bersamaan dengan rasa takutnya. Dan di tahun 1998, ia menerbitkan sebuah hipotesis yang mengatakan, dalam keadaan yang tepat, gelombang suara frekuensi rendah di bawah batas pendengaran manusia yang disebut infrasonik dapat menyebabkan orang merasakan dan melihat kehadiran hantu. Artinya, penghuni rumah tidak diganggu makhluk astral. Mereka keracunan secara perlahan dan membuat otak menciptakan pengalaman mistis. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan persepsi. Banyak hal yang kita alami, terutama dalam konteks mistis atau supranatural,
sebenarnya bisa dijelaskan lewat cara kerja otak dan pengaruh lingkungan. Setidaknya, ada 3 faktor utama yang sering dikaitkan dengan fenomena hantu. Yang pertama disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena psikologis di mana otak kita melihat wajah atau sosok dalam pola acak seperti bayangan, noda di dinding, atau bentuk asap. Misalnya, ketika terjadi kebakaran besar atau letusan gunung, sering muncul foto asap atau api yang dianggap menyerupai wajah manusia, bahkan dikaitkan dengan tokoh mistis tertentu. Fenomena ini biasanya dibarengi dengan narasi mistis, yang sekali lagi, banyak dari masyarakat kita sudah hidup dengan budaya seperti itu sejak kecil. Karena sudah terbiasa mengaitkan sesuatu yang tidak biasa dengan hal mistis, maka persepsi itu terbentuk dengan cepat dan kuat. Kedua adalah ekspektasi. Pernah dengar istilah, yang kamu cari, itulah yang kamu lihat. Dalam konteks tempat angker atau menyeramkan, kalimat ini berlaku secara literal. Ketika kita sudah yakin suatu tempat itu berhantu, maka otak kita akan cenderung mencari-cari pembenaran atas keyakinan itu. Psikolog Chris French dari Goldsmiths University of London bersama rekannya Hake melakukan eksperimen menarik. Mereka membangun sebuah ruangan berbentuk lingkaran dengan perangkat tersembunyi untuk menghasilkan medan elektromagnetik dan infrasonik, 2 hal yang sering dikaitkan dengan aktivitas supranatural. Mereka lalu mengundang 79 partisipan untuk masuk ke ruangan itu satu persatu. Namun ada twist penting, kadang perangkat dinyalakan, kadang tidak. Tapi semua peserta diberitahu bahwa ruangan ini dirancang untuk menimbulkan pengalaman aneh. Hasilnya, terlepas dari apakah alatnya aktif atau tidak, banyak peserta tetap mengaku mengalami sesuatu yang ganjil. Ini membuktikan bahwa ekspektasi di awal saja sudah cukup untuk membentuk pengalaman mistis. Dan yang ketiga adalah pencahayaan. Salah satu faktor yang paling sering diabaikan dalam pengalaman mistis adalah kondisi pencahayaan. Dalam situasi gelap atau remang seperti malam hari, gang sempit, atau ruangan tua, akurasi penglihatan kita menurun drastis. Secara biologis, mata manusia tidak didesain untuk bekerja optimal dalam gelap. Saat cahaya minim, informasi visual yang diterima otak menjadi tidak lengkap. Maka, otak mencoba mengisi kekosongan itu dengan interpretasi. Kadang interpretasi ini masuk akal, namun interpretasi yang paling sering tentu saja adalah sosok hantu. Penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan gerakan dalam otak sangat bergantung pada tingkat pencahayaan, serta pada karakteristik gerakannya sendiri. Gerakan cepat atau kompleks lebih mudah disalahartikan dalam kondisi gelap. Dalam lingkungan seperti ini, otak lebih rentan terhadap kesalahan interpretasi. Kondisi pencahayaan yang berpengaruh pada penglihatan juga dijelaskan dalam penelitian lain yang disebut dengan fenomena ilusi wajah aneh. Ini terjadi saat seseorang menatap cermin terlalu lama atau saling menatap dengan orang lain dalam waktu lama. Banyak orang melaporkan melihat wajah berubah, menyeramkan, atau menjadi seperti makhluk lain. Penelitian ini menyebutnya sebagai fenomena robust, yakni fenomena yang kuat dan konsisten. Artinya, ia bukan hasil kebetulan, melainkan sesuatu yang dapat berulang dan diamati dalam banyak eksperimen berbeda. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme otak kita dalam membentuk persepsi bisa begitu kuatnya hingga menciptakan pengalaman yang sangat nyata, meski tidak benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, hantu sering dikaitkan dengan tempat yang gelap dan remang-remang. Coba saja kalian perhatikan, munculnya sosok hantu baik di video-video YouTube, TikTok, atau film, seringkali berlatar waktu malam hari yang gelap daripada siang hari yang terang benderang. Jika kita gabungkan semua faktor cara kerja otak, ekspektasi yang tertanam, kondisi lingkungan seperti pencahayaan yang buruk, maka tidak heran jika banyak orang meyakini telah mengalami pengalaman supranatural. Namun seringkali, yang sebenarnya terjadi hanyalah otak kita sedang bekerja terlalu keras untuk memahami apa yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Hantu secara umum bisa dikatakan sebagai entitas yang tidak kasat mata atau gaib. Ini adalah karakteristik yang sama seperti jin, iblis, setan, atau apapun itu. Intinya adalah entitas yang tidak terlihat. Adapun yang membedakan mereka semua, itu ada pada sifat dan tujuannya. Di sini, saya bukan ingin mengajak kalian untuk menolak hal-hal gaib. Silakan percaya sesuai dengan keyakinan, agama, atau budaya masing-masing.
karena kepercayaan adalah hal yang sangat personal. Yang saya ajak adalah mencerna fenomena dengan akal sehat, dengan pendekatan ilmiah, atau setidaknya dengan sikap kritis. Mengapa kita mempercayai suatu hal? Apa dasar kita dalam menyimpulkan sesuatu? Dan mungkinkah ada penjelasan lain yang belum kita pertimbangkan? Karena terkadang, mistis hanyalah label yang kita tempelkan pada sesuatu yang belum kita pahami. Saat kurangnya penjelasan yang bisa memuaskan logika kita dan akal yang belum menemukan jawaban, imajinasi sering mengambil alih. Dalam kekosongan pengetahuan, cerita mistis seringkali menjadi pengisi ruang tersebut. Dan karena pengalaman pribadi terasa sangat nyata, kita menganggapnya sebagai kebenaran absolut, padahal bisa saja itu hanya persepsi yang keliru. Bisa jadi, kita percaya hal mistis bukan karena bukti, tapi justru karena kita tidak memiliki bukti. Hantu mungkin akan tetap jadi bagian dari cerita rakyat dan budaya populer, tapi bukan berarti semua pengalaman horor harus dianggap sebagai bukti keberadaan makhluk gaib. Masih banyak hal yang belum kita mengerti. Bahkan sains sendiri masih penuh dengan segudang misteri. Di dalam dunia sains, ketidaktahuan bukanlah hal yang asing. Ilmuwan pun menghadapi banyak hal yang belum bisa dijelaskan, dan mereka menyebutnya juga sebagai misteri. Tidak ada yang salah dengan misteri, namun bedanya, misteri dalam sains bukan akhir dari pencarian, melainkan awal dari eksplorasi. Sains tidak anti-misteri, justru ia lahir dari rasa penasaran terhadap misteri itu sendiri. Misteri tetaplah misteri sampai kita mampu menjelaskannya. Dan mungkin di masa depan, sebagian besar hal mistis yang kita alami hari ini akan jadi bahan tertawaan di generasi mendatang. Sebenarnya arah dari video ini lebih dari sekedar tentang hantu. Tentang bagaimana kita menyikapi hal-hal yang belum kita mengerti. Apakah kita langsung percaya dan menyimpulkan? Ataukah kita mau berhenti sejenak, bertanya, lalu mencari tahu lebih dalam? Kadang kita belum punya cukup pengetahuan untuk memahami sesuatu. Dan inilah pentingnya untuk mengutamakan rasionalitas dibanding asumsi. Bukan berarti menjadi sok tahu atau anti kepercayaan, tapi menjadi seseorang yang tidak cepat menyimpulkan, mengutamakan bukti, dan tetap membuka ruang untuk bertanya. Sering sekali kata mistis digunakan pada fenomena yang tidak kita pahami, untuk menghentikan kita bertanya dan mencari tahu. Dengan begitu, kita justru sedang menutup peluang untuk benar-benar memahaminya. Tentu tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains. Sains cukup rendah diri untuk mengatakan bahwa masih banyak fenomena yang belum bisa dijelaskan. Namun, poin penting dari cara berpikir ilmiah adalah bagaimana kita terus berusaha untuk mencari tahu, dan tidak takut untuk dikoreksi oleh orang lain jika terdapat bukti dan teori yang lebih valid. Keberanian untuk tidak langsung percaya, dan kerendahan hati untuk terus mencari tahu, ini adalah poin yang sering absen di masyarakat Indonesia. Kalian bisa buktikan sendiri bahwa lebih mudah berdebat dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang bodoh. 1000 orang pintar bisa dikalahkan dengan 1 bukti. Tapi 1 orang bodoh tidak akan mendengar, bahkan meski kita datang dengan 1000 bukti. Kalian pilih yang mana? Menjadi orang yang kalah oleh bukti, atau menang karena menutup telinga? Sebab kadang, keangkuhan bukan soal ilmu yang tak cukup, tapi hati yang sudah menolak belajar sejak awal. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan diskusi di kolom komentar. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.